sakit kepala, menahun, saraf terjepit. Kayak penyanyi dangdut apa ya? Mantan. Nama mantannya ada kayak Iya kali. Siapa? Enggak. Saya emang nggak pacaran. Enggak, enggak ya ujungnya apa nutrisi oksigen enggak tersalur kan di sini tegang nih. Ini keras banget ini tuh. Nih. Kayak puli ya. Tapi TIK ini udah gemukan sekarang ya. Emang kita kenal ya? Tadinya agak kurus ya. Iya. Tahu? Kok tahu sih? Ini tanah. Ya sudah nggak usah bingung kalau tahu ya udah kalau iya ya ya kalau salah ya salah bilang gitu. Bener nggak? Enteng nggak? Enteng ya. Nah yang tadi apa sakit cenut-cenut sekarang hilang kan? Sakitnya hilang. Kemana tuh sakitnya? Pergi. Kemana? Bawa kucing. Nikmati yang manakah yang kau dustai, setiap nafas yang Ini kan sakit banget ini. Tadi lagi di sini sakit. Sekarang udah ketemu saya? Enggak. Enggak. Apa yang ketemu saya kali? Jadi ya. Iya. Masa tadi berangkat sakit sekarang udah hilang Enggak sakitnya? tapi enggak beneran. Beneran Ayo, nggak sakit? Enggak. Tadi sakit. Sakit banget. Aku Insya Allah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi namanya siapa? Ika Yustika. Emang kenal? Hah? Ika Yustika. Ika Yustika. Apa? Pusing. Pusingnya teh udah bertahun-tahun pokoknya ini aku sini. Ini Bertahun-tahun. tegang ini. Mm-mm. Ini pusing sebelah, tapi yang ini mah enggak pernah pusing. You know? Kiri aja. Dominannya kiri. Hmm. Gitu. Udah pokoknya kalau misalkan lagi pusing ke dokter, nanti minum obat, kadang hilang, kadang enggak. Iya. Jadi sekarang lagi ngerasain pusing. Mm-mm. Lagi berat gitu. Beban hidup. Ini benar. Ini ya. Beban hidup ini jadi tumpuan keluarga. Gitu. Dari dulu sampai saat ini. Udah berkeluarga belum? Udah. Iya. Dari sebelum nikah sampai saat ini kalau saya lihat ini jadi tumpuan keluarga. Seperti itu. Dan tipikal orangnya emosinya tinggi. Gitu. Ambekan bahasanya. Dan banyak kesalnya juga. Makanya bagian belikat juga sering sakit juga. Gitu. Punggungnya terasa berat. Itu tiba-tiba kadang-kadang. Makanya pusingnya juga kadang-kadang suka nggak hilang-hilang. Itu bertahun-tahun bahkan. Karena di lingkungan kerjanya banyak emosi. Seperti itu, betul nggak? Nah itu makanya dikontrol lagi, akhirnya di cooling down lagi, lebih sabar lagi hatinya, jadi bisa meng-cooling down diri sendiri sehingga apa? Kita bisa mengontrol jiwa kita, sehingga sarafnya itu nggak tegang, karena kalau tegang, emosi, kesel itu akan menggunakan 32 urat saraf yang istilahnya yang tegang, sehingga makin tersumbat gitu. Jadi nutrisi oksigennya nggak tersalurkan ke otak, seperti itu yang menyebabkan parahnya itu kelingan, pusing sebelah seperti itu. Ya itu aja sih sebetulnya lebih pengontrolan jiwa karena memang emosi sama keselnya tadi nggak boleh jengkelan, nggak boleh dongkolan gitu ya. Karena memang ya artinya balik lagi ke Allah, karena obat terbaik adalah ya mohon ampun dan taubat pada Allah begitu ya. Insya Allah Allah kasih sehat, jangan berharap pada saya, berharap pada Allah, semoga Allah ampuni dosanya gitu, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan urusan dunia dan akhiratnya gitu ya. Ika Yustika ya. Kayak penyanyi dangdut apa ya? Mantan. Nama mantannya ada kayak Iya kali. Siapa? Enggak. Saya emang nggak pacaran. Oh enggak. Nggak pacaran saya. Langsung nikah. Langsung nikah. Dari dulu Tapi memang. bukan sama Ika Yustika. Tapi bukan sama Ika Yustika, tapi ada Ika-ikanya gitu. Karena memang ini ya, bukannya sombong ini ya. Kalau saya malah saya yang dilamar beberapa kali seperti itu. Sombong amat. Dulu saya mah saat dilamar itu pas lulus SMK, saya emang mau kuliah, saya kuliah dulu dan emang kira zaman Siti Nurboyen ya. Kalau banyak kan yang dilamar cewek, kalau saya kan laki, saya nggak mau gitu ya. Artinya ya bukan kesombongan, bukan, emang itu nyata dan orangnya ada masih sampai sekarang. Nanti tanyain deh ke orangnya. Ya jadi intinya nggak punya namanya Ika Yustika, nggak punya. Mungkin Mirip nama aja ya. nyanyi gabus kali ya. Insya Allah ya sehat ya. Ya. Gimana katanya? Ada kakak. Kakak adik kali. Oh iya kakak dulu ya. Iya baru aja. Oh benar. Gitu. Ini kelayangan ya, pusing ya. Ya tegang banget ini tuh. Kadang dia larinya ke lambung ya. Kalau Iya, kan misalkan memang lagi- dasarnya lambung nutrisinya nih.
sumbat semua. Ustaz, caranya nggak emosi gimana? Saya nggak bisa kalau apa-apanya nggak pakai marah. Kalau emosi, nah emosi itu kan sebenarnya pengontrolan jiwa ya. Artinya ketika ada kesal kita belajar bodo amat gitu, artinya nggak membawa sampai ke hati gitu. Ada sesuatu yang kita lihat ya sudah, ya lebih istighfar, yang kita lihat Allahnya gitu, bukan sosoknya gitu. Kalau misalkan kita melihat sosoknya yang Allah hadirkan seperti itu buat kita kesal, kita akan semakin kesal tuh, dan setan tuh akan mengganggu terus bikin hati kita terus ditiup-tiup semakin kesal, semakin emosi seperti itu. Itu ada gangguan juga. Kita belajar untuk melihat Allahnya. Kalau kita melihat visualisasinya memang pasti akan emosi. Kita lihat Allahnya karena yakin tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Adapun orang melakukan seperti itu memang semata-mata untuk menguji kesabaran kita. Itu sampai di mana titik batas sabar kita gitu. Karena sebetulnya batas sabar itu tidak ada batasan ya. Karena kitanya yang belum bisa untuk belajar untuk itu. Itu artinya ikhlas tadi. Karena puncak amalan tertinggi adalah ikhlas. Bagaimana menerima takdir Allah yang Allah sudah tentukan, ya artinya qanaah, ya barulah kita mencoba ikhlas. Kalau kita udah bisa menerima apa dengan ketentuan Allah seperti itu, belajar ikhlas itu begitu. Jadi bodo amat gitu. Jadi dia bikin kesal, udah istighfar, itu aja udah ya. Itu kontrol jiwa sebetulnya. Jadi otot kita tuh nggak tegang gitu. Kalau otot tegang itu ya ujungnya apa, nutrisi oksigen nggak tersalurkan, di sini tegang nih. Ini keras banget ini tuh. Nih. Kayak kuli ya. Tapi TIK ini udah gemukan sekarang ya. Emang kita kenal ya? Tadinya agak kurus ya. Iya. Dia Tapi Ika jadi mikir apa kenal ya? Emang kita pernah kenalan? Berisik banget. Jadi mikir ya? Mikir apa? di mana? Kenal di mana gitu? Ya kan kita belum pernah kenalan. Emang belum pernah. Tapi kayak udah pernah ketemu gitu. Udah pernah ketemu? Tadi kan liatin TikTok saya terus kali. Oh iya kali ya? Iya, benar. Jadi Dia sem-sem sama gitu. kan masih. Sem-sem gitu ya. Ustaz juga penasaran ya, kayak pernah kenal aku ya? Saya sih penasaran enggak. Cuma Kalau saya penasaran kesannya gimana ya? enggak, maksudnya Penasaran sama anak orang. bukan nih, maksudnya kayak saya kenal gitu kemarin ya? Modern. Anak berapa sekarang? Satu. Masih satu ya, udah lama kan? Kok tahu sih? Kenapa? Udah lama kan jadi anak itu, makanya naik badannya drastis nih mungkin. Berat badannya naik drastis kan? Udah punya anak, udah spesial berapa tahun tuh? Udah lama sekali. Anak udah gede kan? SMP. Iya. Kok iya sih? Jarak anaknya itu udah ya hampir belasan tahun dibanding setelah dia lahirin itu. Makanya usia tahun 2016 ke sini tuh badannya masih ramping. 2016 ke sini badannya mengembang ya. Betul nggak? Betul. Sangat betul. Wow. Lu tahu ya? Soalnya dia rendah. Ih, tahu? Kok tahu sih? Niat tanah. Ya sudah, nggak usah bingung kalau tahu, ya udah, kalau iya ya ya, kalau salah ya salah, bilang gitu. Bener nggak? Bener. Dulu mah 55 gitu. Sekarang 70. Duh. Sekarang 67. Tahu. Berapa emang? Belum. 64 kayaknya. 3 kilo lagi. Nampak. Benar. Enggak, itu 64 tuh ini teh. 64 tuh pada saat tahun lalu. Timbang lagi posyandu gitu. Kayaknya sekitar gitu sih, 67 68. Iya, nggak mungkin 68 mah gua. Tarik nafas. Buang dari mulut. Stop, nengok kiri. Nengok kanan. Oke, ke atas. Ke bawah. Oke, enteng nggak? Enteng ya. Nah, yang tadi apa sakit cenut-cenut sekarang hilang nggak? Sakitnya hilang. Kemana tuh sakitnya? Pergi Kemana? bawa kucing. Mau kucing mau sakit. Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Robil. Alamin. Apalagi keluhannya selain ekonomi mah stabil ya. Kalau ekonomi termasuk stabil ini ya. Itu walaupun teman keluarga istilahnya masih banyak buat kehidupan pribadi dia yang masih lengkap gitu ya. Kalau ekonomi saya lihat seperti itu. Terus apa lagi?
Ya itu makanya saya tanya apa lagi selain daripada ekonomi pusing gitu ya. Masalahnya paling kesel, kalau kesel kan udah saya sampaikan tadi. Iya. Itu ada lagi masalah fisik Nggak ada. selain berat badan nambah meningkat? Berat badan Itu mah. bukan masalah. Nah, itu masalah utama sebetulnya kan. Berat Terus? badan meningkat. Oh iya, satu lagi nih, Tat. Apa? Jadi kalau misalkan kita kan maaf ya abis BAB gitu, harusnya kan enakin ya perut ya. Aku mah malah sebaliknya. Jadi kayak hamil. Jadi kayak langsung bengkak gitu hamil. Kayak hamil 7 bulan, langsung gede banget. Langsung gede. Bisa jadi ada sembelit, ada penyumbatan di area pencernaannya yang kurang bagus gitu ya. Jadi ya itu tadi balik lagi ke pikiran tadi yang kita Iya, belum kayaknya pegang. dari lambung gitu Iya, sih ya. dari lambung. Makanya sekarang saya tekankan jangan makan sambil minum ya. Kalau mau makan minum dulu, selesai makan tunggu 30 menit baru boleh minum. Terus jangan tidur atau tiduran sebelum 2 jam setelah makan. Gitu ya. Terus sekarang kalau mau makan ya cukup pagi, siang, sore, jangan kebanyakan ngemil. Gitu ya. Jadi kalau usus-usus itu ya ususnya megar gitu seperti itu. Karena sekarang udah mulai banyak ngemil-ngemilnya. Jadi nggak ada Tadinya kenyangnya. jarang makan tadinya gitu orangnya. Sekarang jadi banyak makan malah. Karena stres ya. Karena stres, iya. Karena timbul stresnya Itu si ikan harus itu menyingkirkan sumber stresnya. Iya, karena memang stresnya dari ikan ini udah jadi berbalik seperti kebalikan. Dia semakin stres semakin banyak makannya. Seperti itu. Dibanding kalau lagi dia normal, kalau pikiran lagi enak, hati lagi enak, dia malah pola hidupnya jauh lebih bagus. Itu takut ini, takut itu. Jadi betul-betul dipola gitu. Makan teratur gitu, olahraga juga akan disempatkan gitu. Ya kalau ketika lagi stres udah nggak bikin apa-apa, udah makan aja, nggak peduli gimana. Jadi stresnya itu bukannya sedih, stresnya itu bukannya terpuruk, Galau. dia malah bukannya galau, dia malah makan dulu. Kalau ini tipikal dia begitu, memang ya begitu. Insya Allah sehat selalu ya. Terima Kan kasih. mau umroh katanya. Amin. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Udah ngomongin. Bener, udah diomongin ya. Udah ngomongin. Pengen umroh tapi kita umrohnya berdua gitu. Kenapa ya? Tahu sih, kayak tahu ya. Padahal kan Kayak tahu. Blowjob. Kayak tahu. Aku mah ada saraf kejepit, tapi di bagian kalau MRI tangan sama leher, adanya di bagian ini tulang punggung. Emang kan awal-awal pas kalau nunduk kan kayak ini ya sakit gitu ya. Terus sekarang juga posisinya Oke. kalau misalnya nungging gitu, yang sebelah sini yang sakit. Terus ini pernah lemas sebelah pas bawa motor. Ngeri kali. Kebas kesemutan tuh udah setiap hari udah kebas kesemutan. Terus kayak di telapak tangan panas gitu, kayak kena cabai gitu panas. Udah kayak kalau nggak minum obat tuh nggak sembuh gitu. Cuman kan tergantung obat juga ngeri ya, ke ginjal. Udah berobat ke rumah sakit Medika tuh udah setahunan lebih. Jadi nggak bisa emang dasar sirkulasi darahnya ya nggak lancar gitu. Kemudian banyak sumbatan gitu karena dia tegang pikiran tadi itu sangat berpengaruh juga untuk ketenangan batin, ketenangan hati seperti itu. Dan jadi ada emosi yang memang tertahan itu turun ke alam bawah sadar sampai ke dada, sampai ke turun ke hati, sampai ke tulang ekor, sehingga apa sarafnya itu banyak yang terjepit seperti itu. Jadi memang tubuhnya itu ya nggak kuat seperti itu. Syarat insya Allah sehat ya. Jangan berharap kepada saya, tapi berharap kepada Allah, karena sebaik-baiknya obat adalah tobat dan mohon ampun kepada Allah gitu, karena Allah yang maha menentukan, bukan saya atau bukan dokter. Seperti itu ya. Kenapa? Sakit di mulut. Ini nggak sakit nih. Bangun dulu deh, pinggangnya dulu. Jadi penting nggak? Udah nggak kayak tadi pagi subuh pas waktu mau sholat. Gerakan sholat aja kayak ruku, sujud, itu kamu udah jauh lebih baik, lebih enteng. Ya, Nikmat yang manakah yang kau jauh lebih baik. dustai? Setiap nafas yang ku Ustaz, ini mau nanya kan punya adik bontot ya. Terus
dia tuh kalau tiba-tiba dari dulu sih dari kecil ya suka ngelihat sesuatu tapi nggak tahu dia itu apa, cuman kayak ketakutan. Kalau diagnosa dokter kan sempat dibilangnya epilepsi, tapi dicek lagi ternyata semuanya bagus. Sampai sekarang tuh udah punya anak 2, masih kayak gitu. Kasihan kadang udah berobat sana sini cuma dimanfaatin orang gitu. Terus mau gimana? Mau Bisa bisa kan? nggak kesini gitu. Soalnya udah bilangin Bisa bisa. nggak? Penasaran pengen nanya langsung Bisa dibilangin. enggaknya kan bukannya Iya, saya ya. Iya sih. yang datang. Saya mah nungguin aja Nah, cuman apa maksudnya yang udah dia- ditetapkan admin. Nah, iya. Gitu. Bisa kata gue juga. Tadi apalagi tangannya? Iya. Kenapa tangannya? Iya kebas kesemutan sampai kaki yang kiri. Sekarang bebas nggak? Enggak. Ya udah ya. Yang tadi saya kasih tahu Cak. Hah? Enggak, tapi beneran emang enggak. Tadi kan sakit banget ini. Tadi lagi di sini sakit. Sekarang udah ketemu saya? Enggak. Enggak. Apa yang ketemu saya kali? Jadi ya. Iya. Masa tadi berangkat sakit sekarang udah hilang Enggak, sakitnya? tapi enggak beneran. Beneran Tadi, nggak sakit? Enggak. Tadi sakit. Sakit banget. Aku sengaja desi kan pagi minum apa setiap hari gitu kan, itu rutin pagi-pagi. Tadi sengaja enggak minum dulu gitu. Coba pengen tahu reaksinya gitu kan. Ternyata tadi sih pas kesini nih sebelum dipijit tuh masih Kan emang belum dipijit. maksudnya ini kan udah dari sini bukan sih, tapi sembuh gitu loh, nggak berasa, udah nggak kayak Nggak tadi. diapa-apain gitu bang. Tapi kan tadi dari sini mungkin ada yang diobatin juga, ngaruhnya ke tangan kan bisa jadi, ayo nggak langsung dipegang yang sakitnya gitu, Iya. ya kan? Tapi emang nggak dipegang kan? Enggak. Iya. Tapi beneran sembuh. Iya. Ini malesan. Kayak ketemu saya. Kamu udah ketemu saya? Enteng gitu kan? Udah ketemu saya sebelumnya? Belum nih kan tahu dari dia dari TikTok dikasih Berarti tahu. belum follow tuh? Hah? Belum follow. Udah nih kayaknya. Subscribe udah. Dan dia udah enggaknya nanya ke sini lah, dia udah informasi di mana. Insya Allah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Tapi nanti kalau kontrol kesini lagi apa ya? Iya. Nanti